Oh iya nih, udah ketemu. Is being recorded. Marilah kita memulai pembacaan parita pada hari ini yang diadakan pada hari Selasa 8 Juli 2025 yang akan dipimpin oleh Bante Upasamotera. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Pembacaan parita bersama hari ini untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit yang diselenggarakan oleh Grup Anjansana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit. Pertama, Bante Jayadammo Tera Bali, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Didi Harya di Jakarta, Bapak Harja Wadira Surabaya, Bapak Heri Liman Lim Surabaya, Bapak Mikael Dalek Cornelus Kungaritsin Singaraja Bali, Bapak Orin Gailen Cornelius USA, Romo Purna di Jakarta, Bapak Rudi Sujanto Renggas Dengklok Jakarta, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tio Hio Sing Surabaya, Bapak Tirta Himawan Macaulung Jalan Sidosermo PDK 4C 110 Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wilson Surabaya, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ami Jusjam Pamulang, Ibu Ang Swegiok Surabaya, Ibu Anggraini Rumah Sakit Adi Usada Undaan D318, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Ating Panyawati Surabaya, Ibu Cing Natasa Kohar IGD Rumah Sakit Dr. Sutomo, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Debbie Herfabiane Bekasi, Ibu Darmasari Adi Widya Surabaya, Ibu Emi Jakarta, Ibu Eva Gusti Wulandari Bekasi, Ibu Farida Surabaya, Ibu Go Chai Kwat Surabaya, Ibu H. Ibu H. Fuicu Jakarta, Ibu Indriati Bernard Gernardine Kalibata, Ibu Kasen Rumah Sakit Agisna Medika Kroya Cilacap, Ibu Ko Vivi Kurniawan Surabaya, Ibu Kusumowati Ci Aihwa Surabaya, Ibu Lien Cek Ing umur 92 tahun Surabaya, Ibu Li Kue Ching Solo, Ibu Li Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Linda Ariwati Rumah Sakit Adi Husada Undaan J308, Ibu Lindawati Malang, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Ratna Kusuma Himawan, Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Ibu Sirlih Hawijono Wih, Surabaya, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Swi Ching Fajira Jepang, hah? Ibu Te Kiangko Rumah Sakit Apa nih? Adi Usada Undaan Ante gangguan. D308, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Winis Perumahan Graha Family Blok G nomor 12 Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yeni Listiawati Malang, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng Serang, Ibu Yunita Halim Palembang, Saudara Hendra Irawan Kapasan Surabaya sakit tumor kelenjar getah bening, Saudara Vincenzo Surabaya,
Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Jenny Swampranoto Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Serlili Jakarta Utara, Saudari Suri Maniaka sedang dirawat di ICU RKZ Surabaya, Saudari Wen Xiu Ching Surabaya, adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, anak Felicia Anggela Hartanto Manado, anak Kaluna Naharto Kalicudan Taruna 3 nomor 30 Surabaya, anak Leon Surabaya. Demikianlah nama-nama yang sudah saya bacakan. Semoga dengan pembacaan parita pada hari ini mengkondisikan kebahagiaan dan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Sebelumnya, marilah kita membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yaman Hako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassa Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkharehi Tang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Marilah kita memperbaharui sila kita dengan membacakan Pancasila Aradana. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang wadamitang wadita. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamannang paripurnang. Amabante. Manatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapada silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Bante sadu sadu sadu. Selanjutnya kami persilakan Bante untuk memimpin pembacaan parita. Kami persilakan Bante. Ya, mari kita membacakan parita terutama kepada yang lagi sakit. Semoga dengan apa yang dilakukan bisa menjadi satu kondisi yang baik. Semoga mendapatkan ketabahan, ketenangan dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang sama sambuddho. Vica carana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusano buddho bhagava. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatam veditamo vinyuhi. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho.
Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pukala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Kita Lokasa Bojanggo Sati Sangkato Dhammanang Wijayo Tata Wiriam Piti Pasadi Bojangga Catata Pari Samadupe Kabojangga Satite Sabadasina Munina Samadakata Bawita Bahulikata Samwatanti Abinyaya Nibbana yaca bodhiya ete nasa cawajena sotite hotu sabada ekasmin samayena to mogala nancakasapam ilane dukite diswa bojangge sata desai te cakang abinanditwa roga muncing sutam kani ete nasat cawa jena sotite hotu sabada ekadada marajapi gelanina bipilito cunda tere natanyewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhauta sitanaso ete nasa cawa jena sotite hotu sabada pahina te caabada ina nampi mahesina maga hatakile sawa patano patidamatang ete nasa cawa jena sotite hotu sabada Ratanataya nubhavena ratanataya tejasa dukkaro gabaya wera soka satu cupadawa aneka antaraya api winasantu asesato jayasi didanang labang soti bakyang sukang balang siri ayu cawano ca Bogang Wudi Caya Sawa Satawasa Ca Ayu Ca Jiwa Sidi Bawantute Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha Nabawena Sada Soti Bawantute Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Dhamma Nubhavena Sada Soti Bhavantute Bhavatu Sabha Mangala Rakhantu Sabha Devata Sabha Sanggano Bhavena Sada Soti Bhavantute. Sadu, sadu, sadu. Setelah pembacaan parita adalah meditasi. Untuk itu kami persilakan Bante untuk memimpin meditasi. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan meditasi. Silakan posisi duduk atau mungkin sekarang lagi berbaring, tidak apa-apa. Nyaman saja posisinya. Mata dipejamkan, memunculkan hal-hal bajik. Salah satunya adalah cinta kasih, memunculkan pengharapan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari meditasi kita mulai.
Meditasi selesai, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah Anusasana yang akan disampaikan oleh Bante Upasamotera. Untuk itu kami persilakan Bante. Ya, pertama-tama selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita mengadakan pembacaan parita, terutama ditujukan kepada yang mungkin lagi kurang sehat. Pertama-tama kami mau mengucapkan, kemarin ada lihat statusnya Pak Edi, 10 tahun guys. Ya, jadi kami mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada guys. Semoga dengan apa yang dilakukan sampai saat ini sudah 10 tahun bisa memberikan manfaat besar untuk semua umat Buddha. Sadu, sadu. Ya, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, ada niat baik, terutama kepada yang lagi sakit. Semoga dengan harapan kita, semoga dengan apa yang dilakukan, yang sakit tenang pikirannya, bisa menghadapi keberadaan atau keadaan yang tidak nyaman. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ada 4 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah pakaian, kemudian makanan, kemudian tempat tinggal, dan obat-obatan. Ini menunjukkan bahwa obat-obatan merupakan kebutuhan pokok manusia. Kenapa merupakan kebutuhan pokok? Berarti harus sakit. Nah, karena harus sakit, harus memerlukan obat. Sama seperti makanan, karena harus makan, maka memerlukan makanan. Maka obat dimasukkan ke dalam 4 kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok berarti yang pokok, yang penting, yang bisa dikatakan harus ada, tidak boleh tidak ada, harus ada. Nah, jadi obat-obatan termasuk salah satu dari 4 kebutuhan pokok. Ini berarti pada dasarnya kita sangat memerlukan obat-obatan. Ini disebabkan karena pada dasarnya tubuh manusia penuh penyakit. Waktu masih muda mungkin belum terasa. Nanti kalau sudah mulai berusia, misalkan rasanya kalau sudah mulai 50, nah itu sudah mulai terasa. Kalau tidak ada diabetes atau kolesterol atau darah tinggi, nanti kalau kalian setelah 50 tahun atau mungkin kurang, kalau kalian ke dokter, itu penyakit itu bakalan muncul. Saya alami sendiri ya. Kalau ditanya dokter, kenapa? Dulu-dulu tidak ada penyakit ini, kok pada muncul sekarang? Ini disebabkan karena fungsi tubuh menurun. Nah, jadi mau tidak mau, kalau kita sudah berusia tua, mau tidak mau penyakit harus datang. Padahal itu kan penyakit umum. Nah, itu harus datang. Nah, jadi sebenarnya setiap saat tubuh ini mengalami sakit atau penyakit hanya disebabkan karena masih muda, daya tahan tubuh kuat, sehingga penyakit seolah-olah masih jauh. Padahal sebenarnya setiap saat virus, bakteri, oksidan bebas, itu terus-menerus menyerang tubuh kita. Tapi disebabkan karena kita masih muda, sehat, nah, seolah-olah tubuh kita nampak sehat dan kuat. Padahal tubuh kita sebenarnya setiap saat kena penyakit atau diserang penyakit. Nah, karena itu, dalam hal ini, karena penyakit tidak bisa terhindarkan, terutama waktu sekarang dalam keadaan
sehat, kita berupaya untuk menjaga makanan, kemudian berolahraga, dan yang paling utama adalah pikiran yang tenang. Saya pernah ketemu dokter di Jakarta, dia mengatakan kesehatan yang utama adalah pikiran yang tenang. Nah, jadi pikiran yang tenang itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Karena itu kalau Anda sekarang mungkin kalau pikirannya tidak tenang, kita juga berusaha untuk menjaga supaya pikiran kita bisa tenang. Kalau dalam ajaran Buddha, salah satunya adalah bermeditasi. Jadi meditasi ini sebenarnya kalau kita lakukan dengan tekun tiap hari, sebenarnya tanpa diminta, tubuh kita pun akan menjadi sehat. Itu berbuah dari meditasi, tubuh kita akan menjadi sehat. Mengapa? Karena waktu kita meditasi, hal-hal yang keliru, ketegangan-ketegangan yang ada di dalam batin atau pikiran kita jadi tahu. Setelah kita tahu, otomatis manusia itu tidak ada yang mau menderita. Begitu dia tahu batinnya atau pikirannya menderita, otomatis dia akan melepaskan supaya tidak menderita. Kalau kita tidak meditasi, kita ada problem, ada stres, ada tekanan, ada depresi, tidak begitu jelas. Ini disebabkan karena tertimbun atau tertekan oleh anak-anak, urus ada persoalan rumah tangga atau pasangan, atau persoalan ekonomi. Nah, itu jadi kita punya problem tertekan. Nah, jadi sebenarnya kita bukan tidak ada problem, kita bukan tidak ada masalah, ada. Tetapi tertekan. Nah, waktu kita meditasi, menjadi jelas. Oh, saya lagi ada tekanan, lagi ada kemarahan, lagi ada kebencian, lagi ada persoalan. Nah, waktu meditasi nampak jelas. Nah, ini dengan cukup menyadari saja, ini biasanya sudah turun. Tetapi kalau cukup kuat, nah ini tentu hanya menyadari saja tidak cukup. Kita harus mengupayakan mencari jalan keluar dengan bertanya, dengan kepada orang yang sudah paham, atau kepada petunjuk-petunjuk Dhamma. Kalau ada problem ini, masalahnya apa? Nah, misalnya kita diliputi oleh kebencian. Nah, kita bertanya kepada Dhamma bagaimana cara untuk mengatasi. Nah, jadi pada dasarnya intinya meditasi itu akan menguraikan kekusutan yang ada di dalam diri kita, tekanan-tekanan, stres. Nah, ini juga akan bisa meringankan pikiran, dan dengan otomatis kalau batin kita ringan, otomatis batin fisik kita pun menjadi sehat. Nah, karena itu obat selain obat yang biasa kita makan untuk kesehatan fisik itu tidak bisa mengatasi penderitaan batin. Nah, karena itu meditasi juga sebenarnya merupakan obat untuk kesehatan batin. Dan kalau batin kita sehat, sebenarnya otomatis fisik kita pun menjadi sehat. Karena itu kita yang sehat maupun yang sakit, jangan lupa meluangkan waktu untuk meditasi. Meditasi itu bukan satu kegiatan yang sia-sia. Harusnya kalau dilakukan sungguh-sungguh, setiap hari itu akan nampak manfaatnya. Nah, kemudian ada yang bertanya, apakah sakit itu ada hubungannya dengan karma? Ya, sakit itu ada hubungannya dengan karma. Misalkan orang tua kena penyakit diabetes atau jantung, sepertinya itu ada hubungannya. Ini dokter mungkin lebih tahu. Ini ada hubungannya dengan keturunan. Nah, ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau orang tua kita punya penyakit seperti itu, darah tinggi, nah itu biasanya menurun juga ke anaknya. Nah, jadi itu yang disebut dengan karma. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi karena kita punya papa atau ibu seperti itu, nah, anak-anaknya juga akan terkena penyakit itu. Nah, karena hal itu tidak bisa dihindari, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pola hidup yang sehat,
menjaga kesehatan, olahraga, nah itu juga akan bisa mengurangi, walaupun memang tidak bisa, mungkin tidak bisa sembuh, tapi sih setidaknya itu mengurangi. Nah, jadi memang karma, karma tidak bisa lepas dari karma. Kita bukan hanya hidup saat ini, dari lalu-lalu berpengaruh sehingga dari perbuatan-perbuatan itu menjadi satu kondisi pada kehidupan ini kesehatan kita tidak terlalu bagus atau mendapatkan ayah ibu yang kesehatannya juga tidak bagus. Nah, kita juga mendapatkan karma dari itu. Karena itu, walaupun itu harus terjadi, kita menerima karma buruk dari karma, kita mendapatkan karma buruk keturunan begitu, nah, tidak apa-apa. Dalam hal ini kita tidak bisa buat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya kita menjaga pola hidup yang baik. Dengan demikian, penyakit yang kita punya bisa setidaknya tidak terlalu berat. Dan yang paling utama adalah ketika sakit, tentu jangan menolak. Pada dasarnya tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada. Tetapi memiliki tubuh, kemudian usia tua, nah itu nggak bisa terhindar. Itu pasti akan mengalami yang namanya sakit. Di dalam hal ini, sebelum kita sakit, kita melakukan pencegahan-pencegahan. Tetapi kalau sudah sakit, maka yang kita lakukan adalah ya minum obat, kemudian cari dokter, dan yang bermeditasi untuk ketenangan pikiran. Dan yang paling utama adalah ketika sakit, nah ini mungkin yang sulit. Ketika sakit, jangan membenci, jangan menolak sakit. Nah ini yang paling sulit. Karena kalau kita menolak sakit, nah berarti kita mendapatkan penderitaan ekstra, yaitu sakit batin dan sakit fisik. Nah, jadi ini yang paling sulit, tapi itu yang menjadi biasanya kalau Anda baca buku Dhamma ada di situ. Jadi usahakan kalau walaupun fisik ini sakit, batin jangan sampai sakit. Nah, ini walaupun sulit, tapi tetap kita upayakan jangan menolak sakit. Jadi kita menjalani proses sakit ini dengan menerima. Yang pertama dulu menerima, jangan menolak. Kemudian melakukan segala daya upaya untuk mengatasi sakit. Nah, dan kalau sudah tidak bisa sembuh, ya mau bagaimana lagi? Ada penyakit yang bisa sembuh, ada penyakit yang tidak bisa sembuh, yang mau bagaimana lagi? Tapi tetap sebelum itu terjadi, kita melakukan daya upaya untuk supaya bisa sembuh. Nah, baik saudara-saudara, jadi 4 kebutuhan pokok, salah satunya adalah obat-obatan. Tentu kita mempergunakan obat-obatan secara bijaksana, yaitu obat-obatan ini berfungsi untuk ketika tubuh ini sakit. Nah, jadi waktu memang harus sakit, ya kita mau tidak mau harus meminum obat. Kemudian juga ada satu yang perlu juga diperhatikan. Biasanya kita umat Buddha selalu merenungkan Abhinha Paca Wekana Pata. Nah, ini juga menjadi satu perenungan kita, bahwa kita akan mengalami tua, sakit, dan mati. Tidak bisa terhindar dari tua, sakit, dan mati. Kemudian segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Nah, jadi ini bukan hanya untuk yang sakit, kita pun yang sehat. Perenungan ini harus setiap pagi, setiap saat kita renungkan, supaya ketika kita harus mengalami ini, kita menjadi ingat bahwa setiap hari dibaca, supaya ini menjadi satu pengingatan kita, bahwa kita pasti akan tua, sakit, dan mati, sehingga kita tidak terlalu kaget, tetapi ada persiapan bahwa kita pasti akan tua, sakit, dan mati. Nah, jadi ini tidak bisa terhindari, ketuaan, sakit, dan mati. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita memiliki tubuh jasmani. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi kalau tidak mau tua, sakit, dan mati, bagaimana? Ya sudah, jangan memiliki tubuh. Nah, jadi karena memiliki tubuh, ya tua, sakit, dan mati ini tidak bisa terhindari. Nah, karena itu yang masih sehat menjaga kesehatan dengan baik,
menjaga makan dengan baik, jangan terlalu mengikuti jangan terlalu mengikuti kemauan lidah. Jadi makanan juga mempengaruhi kesehatan kita. Apalagi kalau kita sudah tahu kita kena penyakit apa, terus tidak boleh makan itu, tapi tidak bisa menahan lidah, nanti penyakitnya tambah berat. Bapak dan saudara-saudara, kita sekarang terbantu dengan ilmu kesehatan. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, ada istilahnya yang namanya check up. Nah, jadi check up ini tapi ada beberapa orang mungkin takut. Sebenarnya check up ini membantu. Kalau kita melakukan check up, kemudian kita tahu, oh, terkena penyakit ini. Nah, harusnya yang kita lakukan adalah mengupayakan supaya hal-hal yang kita lakukan ini mengikuti saran dokter, supaya penyakit yang diderita ini bisa berkurang. Bagus-bagus tentu kalau bisa sembuh. Nah, dengan kita melakukan check up, penyakit yang kalau tidak di check up nanti sudah parah baru tahu. Nah, ini tentu potensi untuk sembuh sulit. Tapi kalau kita melakukan check up, kita sudah tahu, oh ini sebelum berat, kita sudah tahu potensi untuk sembuh menjadi besar. Nah, jadi sama seperti kalau misalnya dokter menyarankan datang ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ada orang takut ke dokter gigi. Jadi walaupun memang tidak menyenangkan atau takut, kita maksa untuk pergi. Waktu pergi ke dokter gigi biasanya membersihkan karang gigi, baru nampak lubangnya. Kalau tidak dibersihkan karang gigi, tidak nampak lubangnya. Nah, waktu dibersihkan karang gigi, nampak lubangnya, ditempel. Nah, sudah selesai. Tapi kalau takut ke dokter gigi, dibiarkan, nanti sudah sakit, pergi periksa, oh lubangnya besar. Ini kalau sudah seperti begini, harus mendapatkan perawatan lebih berat lagi, yaitu dengan disuntik. Kalau disuntik itu, aduh, sakit sekali. Ini jadi tidak perlu mengalami sakit yang lebih parah kalau kita datang lebih rajin ke dokter gigi. Jadi walaupun memang takut ke dokter gigi, usahakan setiap minimal 6 bulan sekali pergi periksa gigi. Kalau semakin cepat diketahui, tentu penderitaan yang kita alami juga semakin berkurang. Kalau sudah sakit gigi, aduh, sudah sangat tidak nyaman. Semua pekerjaan terganggu, tidak bisa makan, dan lain-lain. Karena itu, dengan pergi ke dokter gigi, kita tidak akan mengalami penderitaan seperti itu. Itulah fungsinya kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Jadi ini usahakan kita bisa manfaatkan pergi check up atau ke dokter gigi supaya kita tidak mengalami penderitaan yang berat atau berkepanjangan. Jadi dengan apa yang dilakukan ini kepada yang utamanya sakit, tentu tidak cukup hanya dengan membacakan parita. Yang paling utama adalah pola hidup yang sehat, makan obat teratur, mengikuti apa yang dokter sarankan, dan bermeditasi. Waktu sakit tentunya ada waktu lebih luang, membaca buku dhamma atau meminta orang lain membacakan buku dhamma untuk kita, atau sekarang mendengarkan dari media sosial. Ini kalau kita mendengarkan dhamma, biasanya batin kita menjadi lebih tenang. Ini juga berpengaruh. Mendengarkan dhamma, kemudian bermeditasi, sering-sering memunculkan pikiran atau niat-niat yang baik, misalnya cinta kasih. Ini juga akan membuat pikiran kita juga menjadi tenang. Jadi kalau kita tenang, ini akan mengkondisikan fisik kita pun menjadi tenang, menjadi ringan, menjadi lebih nyaman. Ini berpengaruh. Jadi baca parita tidak cukup, terutama yang sakit melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan tadi, supaya walaupun fisiknya sakit, batinnya bisa tenang. Ini akan bisa membantu. Ya, ini sedikit
Anusasana pada malam hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sadu, sadu. Anumodana atas dhamma desana yang disampaikan oleh Bante Upasamotera. Ini karena masih ada waktu, apakah boleh diajukan beberapa pertanyaan, Bante? Ya, silakan, silakan. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan. Ini ada yang bertanya, Bante. Ya, silakan. Ya. Selamat malam, Bante Sotihotu, Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya, kalau dalam menjalankan 8 sila atau atas sila itu kalau minuman jus buah biasanya diperbolehkan, Bante. Lalu apa boleh jus buahnya itu yang kita minum selama menjalankan 8 sila itu tidak boleh ada ampasnya ya, Bante? Ya, jadi jus buah misalkan disaring, apalagi kalau mau minum obat, nah, misalkan silakan di apa, kalau disaring dulu. Jadi itu yang dilakukan sebelum jus diminum, disaring dulu. Baik, Bante. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Enggak, saya yang bertanya, Bante. Bante kan tadi, kalau misalnya kita ini sakit, terus tiba-tiba itu kita divonis dengan dokter, kita punya umur itu tinggal apa pendek gitu, Bante. Ah, apa yang maksudnya yang harus kita lakukan untuk menenangkan pikiran gitu, Bante, selain bermeditasi. Kadang kan kita kalau meditasi kan malah pikirannya tambah kacau gitu, Bante, biasanya gitu. Ya. Ya, jadi ketenangan batin sangat penting, apalagi kalau tahu umurnya tinggal tinggal sedikit. Wah, jadi yang bisa dilakukan adalah kita sudah tahu bahwa segala harus materi yang kita punya yang harus ditinggal dalam hal ini, ya sudah tidak usah terlalu pusing dengan materi, tidak usah terlalu pusing dengan anak-anak, mereka membawa karmanya masing-masing. Nah, sekarang kita mempersiapkan bekal untuk diri kita. Bekalnya apa? Bekalnya kebajikan. Jadi mendengarkan, belajar dhamma, kemudian bermeditasi. Nah, jadi waktu meditasi misalkan seperti yang disampaikan tadi pikirannya kacau, ya sudah seperti tadi pengucapan saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kalau rasanya sudah tenang, sudah bisa, pikirannya sudah tidak lari kemana-mana, coba memperhatikan napas. Nah, itu juga boleh dilakukan. Jadi pakai pengucapan saja. Ataupun kalau sakit, melakukan perenungan juga. Seperti yang tadi dibaca, Abinha Pacawekana Pata. Itu juga bisa bisa diulang-ulang di dalam batin kita. Bahwa apa, saya mungkin sekarang lagi membenci, jengkel, sakit, jengkel pada keberadaan saya yang sakit. Nah, diulang-ulang bahwa tua, sakit, dan mati ini adalah kewajaran, tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang lahir tanpa mengalami tua, sakit, dan mati. Nah, ini bisa menjadi objek waktu meditasi juga. Jadi waktu kita lagi tutup mata, lagi di tempat tidur, ini kalimat ini bisa diulang-ulang. Ini juga akan membuat batin menjadi tenang. Jadi yang paling utama melakukan kebajikan, berdana, melaksanakan sila, bermeditasi. Apalagi kalau sudah tahu umurnya sudah divonis pendek. Sedangkan orang yang sehat-sehat saja tetap harus melakukan kebajikan, apalagi yang sakit-sakitan. Ya, saya pikir demikian jawabannya. Terima kasih, Bante. Ya. Selanjutnya, ada teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya tanya ya, Fon. Ya, silakan Bu Hili. Boleh, silakan. Selamat malam, Bante. Wandami, Bante. Saya mau nanya, Bante. Kadang kita kan mengunjungi orang yang sakit, tetapi ada kemungkinan orang tersebut kan tidak mengerti parita yang kita bacakan itu maksudnya apa begitu ya, Bante, karena dalam bahasa Pali. Tapi kalau toh kita harus membacakan juga terjemahannya,
Kan terlalu lama waktu yang dibutuhkan. Maka pertanyaan saya, Bante, seandainya kita langsung bacakan terjemahannya saja tanpa membacakan bahasa Palinya, bolehkah, Bante? Terima Ya, kasih. ya. Boleh saja, boleh saja. Kemudian baca palitannya nggak usah terlalu panjang-panjang. Ya, yang paling utama adalah memberikan nasihat atau dhamma kepada yang sakit. Itu lebih penting. Utamanya jangan menolak atau membenci sakit Anda. Kemudian kepada yang menjaga, nah ini penting juga yang menjaga, apalagi orang yang kena penyakit harus di tempat tidur terus. Nah, ini akan menyita waktu atau perhatian kepada yang menjaga. Jadi yang menjaga juga dengan kita berkunjung mereka gembira, mendapatkan perhatian dan kita membuat mereka berbesar hati, kemudian memberikan nasihat bahwa yang menjaga orang sakit pun melakukan satu kebajikan. Nah, jadi ya itu yang paling utama sebenarnya. Selain baca paritannya jangan dosa panjang-panjang. Berkunjung, ada bawa parsel, lah itu lebih bagus lagi. Parselnya tidak harus mahal, yang utama kan yang orang utamakan kan perhatiannya. Yang berkunjung sudah menyisihkan waktu untuk datang. Nah, apalagi kalau kita lagi sibuk, tapi menyisihkan waktu untuk berkunjung kepada yang lagi sakit. Nah, ini juga tentu memberikan nilai tersendiri kepada orang yang sakit. Jadi itu yang paling utama, nasihat. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Kami persilakan yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu. Mau tanya, Mungkin Bante. ya, Ramadan. Andami Bante, selamat malam. Ya, Romontoni ya. Bante, kita Ya. dalam keadaan sehat, seger aja, meditasi susah, Bante. Ya, apalagi dalam kondisi sakit. Ya, kira-kira tipnya gimana, Bante? Kondisi sehat aja untuk konsentrasi bukan main susahnya. Nah, tadi Bante menyarankan kalau sakit juga bermeditasi. Nah, gimana kira-kira mengatasi? Kita rasa sakit aja udah susah itu. Terima kasih, Bante. Jadi yang utama dari meditasi itu adalah Kesadaran. munculnya pikiran bajik di dalam diri. Itu yang paling utama. Jadi kalaupun tidak yang sakit, walaupun dalam posisi berbaring, tidak ada masalah. Dia memunculkan pikiran bajik atau hal-hal yang misalkan tadi waktu perenungan, aku wajar mengalami tua, sakit, dan mati. Itu diulang-ulang di dalam batinnya. Nah, itu pun meditasi. Jadi hal-hal yang bajik, hal-hal yang luhur, ajaran Buddha, diulang-ulang di dalam batin. Nah, itu pun meditasi. Nah, jadi yang sehat dan yang sakit pun tetap bisa melakukan meditasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi yang sakit, waktu kita duduk meditasi, hal-hal yang ada kekusutan di dalam batin menjadi kita ketahui, menjadi kita sadari. Nah, ini juga akan dengan kita mengetahui, maka kekusutan itu menjadi terurai. Nah, jadi dengan dia terurai, beban yang ada di dalam batin kita, di dalam pikiran kita menjadi ringan. Nah, karena itu meditasi itu harus dilakukan setiap hari, harus dilaksanakan setiap hari. Jadi tidak boleh tidak. Jadi kalau orang yang mau hidupnya bahagia, tetap harus meditasi. Tidak boleh tidak meditasi. Dan meditasi harus diketahui, meditasi itu bukan hanya duduk diam. Jadi dalam kita bergerak, dalam kita berbicara, kita mengupayakan supaya hal-hal yang buruk tidak muncul, hal-hal yang bajik yang muncul atau berkembang. Nah, itu yang disebut meditasi. Jadi kita mengupayakan waktu-waktu tertentu untuk duduk diam meditasi 15 menit atau setengah jam. Kemudian setelah kita berdiri dari posisi duduk meditasi, kita pun bisa bermeditasi. Jadi seperti yang dikatakan dalam Karanya Sutta, selagi berdiri, berjalan, duduk, berbaring, selagi tidak terlelap, ia patut menegakkan pengingatan ini.
Ini yang disebut dengan berdiam dalam Brahma atau keluhuran. Nah, itulah yang disebut meditasi. Jadi dalam setiap posisi meditasi bisa dilaksanakan, yaitu menegakkan pengingatan terhadap hal-hal yang luhur. Nah, itulah meditasi. Ini secara garis besarnya, Romo. Jadi bisa dilaksanakan yang di mana saja, kapan saja, yang lagi sehat maupun yang lagi sakit. Baik, terima kasih Bante. Ya, Saya mau tanya ya Bante. ya, Selamat malam, Mandami malam. Bante. Ya, Bante, kalau saya tadi mendengarkan Abhidharma Paccawikatapatha itu kan lebih condong ke usia tua Bante ya. Tua, mati, dan sakit, tua, dan mati. ya. Kan terkesan lebih cocok untuk para lansia. Sedangkan syarat mati itu kan tidak harus tua Bante. Hmm. Bagaimana itu kan bertabrakan Bante. Ya. Ya, terima kasih Bante. Ya, jadi sebenarnya ya betul. Jadi usia tua, sakit dan mati harusnya kita ulangi setiap saat, setiap waktu. Tidak harus orang tua, tidak harus orang sakit. Pokoknya setiap saat, setiap waktu diulang-ulang terus. Jadi seperti yang disampaikan kan kematian tidak harus menunggu orang tua menjadi tua. Nah, di Ya, ini parita yang usahakan di setiap hari dibaca, direnungkan. Jadi seperti para biku, nah, itu tiap hari membaca parita ini diulang-ulang setiap pagi. Ini usahakan bisa diikuti. jadi lebih terfokus pada perenungannya Bante ya. Ya, ya, pengingatan pada parita itu. Iya, mudah Bante. Ya, ya. Ya, Ya, mungkin makasih ada Mon. lagi yang mau bertanya. Romo Edi mau bertanya, Romo? Ya, Bante, Ya, saya ini kan sering baca parita, terutama orang sakit, Bante ya. hmm, Pertanyaan itu ada keluarga yang bertanya, kalau orang sakit itu mau pindah alam, gitu, Bante. Itu banyak yang keluarga yang tanya itu parita khusus apa yang membuat itu yang mau pindah alam itu ke alam bahagia. hmm, Adakah Bante parita yang khusus, Bante? ya, ya, ya. Jadi pindah alam itu sangat dipengaruhi oleh detik-detik terakhir kehidupannya. Nah, jadi paling paling utama minta dia saja pengucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang paling utama dirinya sendiri. Jadi kalau dia tenang atau mungkin mengingatkan dia akan kebajikan-kebajikan yang dia lakukan. Jadi kalaupun kita baca parita, kemudian pikirannya penuh kebencian, penuh dengan hal-hal yang buruk, ya tidak ada guna paritanya. Dia akan menuju alam yang menderita. Jadi yang paling utama itu si sakit itu, detik-detik terakhirnya. Kalau dia tenang, nah itu dia akan membawa dia ke alam yang baik. Nah, minta dia aja mengulang kalimat, semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau bisikan dia perbuatan bajik yang pernah dilakukan. Misalkan, oh kamu dulu pernah menjadi samanera walaupun sementara atau atas silani. Bagaimana perasaan kamu waktu itu di sana? Senang kan? Nah, jadi hal-hal yang bajik yang pernah dilakukan bisa dibisikkan kepada dia. Nah, itu yang paling utama sih. Ya. Ya, Intinya ya kembali ke perbuatan ya, Bante. iya, Pikiran, iya. intinya itu. Ya, parita sendiri itu sebetulnya juga nggak ada ya, Bante. Ya, parita juga menjadi satu kondisi orang kalau mendengar parita kan menjadi tenang. Kemudian parita juga kan berisi ajaran Buddha. Jadi kalau kita mendengarkan parita, misalkan kalau para biku ada perenungan makan, biasanya dimakan pagi hari, dibaca pagi hari kan. Nah, waktu kita makan, tiba-tiba muncul kebencian atau keserakahan terhadap makanan. Nah, kemudian kita ingat, oh tadi pagi baca parita perenungan makan. Makan ini bukan untuk kesenangan, tetapi untuk
keberlangsungan hidup, membantu kehidupan luhur. Nah, itu salah satu fungsi dari parita. Jadi untuk mengatasi penderitaan. Nah, jadi itu fungsi parita. Jadi selain itu ya juga untuk ketenangan. Karena itu membaca parita dengan sepenuh hati. Nah, ini juga berpengaruh. Orang yang mendengarkan penuh keyakinan, ini juga berpengaruh. Tapi yang paling utama ya itu si sakit itu. Kalau dia tenang, bahagia, nah detik-detik terakhirnya dia akan terlahir di alam yang baik. Demikian Pak Edi. Makasih Bante. Ya. Ini ada satu pertanyaan, Bante. Ah, Ibu Wandami Bante, apakah praktik Fanten yang dilakukan keluarga bermanfaat bagi anggota keluarga yang sakit? apakah apa? Bante. Apakah? Apakah praktik Fanseng yang dilakukan keluarga bermanfaat bagi anggota keluarga yang sakit? Ya, ya. Jadi waktu melakukan kebajikan, kebajikan, bisikan kepada keluarga yang sakit, Pak, Ma, saya mau melakukan kebajikan atas nama Papa Mama. Nah, ini harusnya Papa Mama ikut senang, tapi belum tentu juga. Siapa tahu dia tidak ikut senang. Tapi yang paling utama adalah yang sakit ikut senang, itu yang paling utama. Kalau yang sakit tidak ikut senang ya tidak begitu bermanfaat untuk yang tidak ada manfaat untuk yang sakit. Nah, itu yang paling utama. Jadi waktu melakukan kebajikan, nah, bisikan kepada mama, papa, ma, pa, saya mau fungsen, mau berdana makan kepada Bante atas nama papa, mama. Semoga papa mama juga ikut berbahagia. Nah, itu. Jadi yang paling utama si yang sakit berbahagia, itu yang paling paling utama. Ya, demikian jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, mungkin 2 pertanyaan lagi. Pak Kasim mau bertanya, Pak Kasim? Mungkin kalau sudah nggak ada, kita lanjutkan lagi. Anumodana atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan oleh Bante Upasamu Tera. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, Bante. Selanjutnya, pesan singkat akan disampaikan oleh Pak Kasim. Kami persilakan Pak Kasim. Ya, terima kasih pada upacarika Foni yang malam ini begitu semangat. Yang kami muliakan Bante Upasan Samu Tera. Ya, ya. Bante di Singkawang, Bante. Lagi di Pontianak. Oh, di Pontianak. Salam Oh, ya. bagi sahabat-sahabat kita di Pontianak. Oh, ya. Dan juga Bante Titanyanu mungkin di sana, Bante ya. Ya, bedanya Ya. di Singkawang. Ya. Oh, di Singkawang. Ya, luar biasa, Bante. Yang kami hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita malam ini bergabung dengan suatu kebaikan, baik yang secara fisiknya kurang sehat maupun yang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Budaya. Budaya. Tunggu luar biasa apa tadi yang terinspirasi oleh Yang Mulia Bante Upasamu. Beliau sangat memperhatikan juga memberi spirit pada guys yang berulang tahun yang ke-10 Bante. Karena ini adalah jalur kebaikan kita bersama-sama untuk menciptakan suasana yang humanis, harmonis, serta kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, Bante. Sungguh luar biasa, karena kalau mungkin Bante di Singkawang atau apa, di sana ada suhu atau yang katakan yang lazim, yang bisa lukdung. Namun di guys ini ada suhu, semuanya adalah suhu, dalam tanda kutip adalah
suasana yang humanis, suasana yang humoris, sehingga terciptalah semua apa yang diciptakan itu dengan senang hati, tentu membawa secara fisiknya menjadi sehat, Bante. Tentu malam ini sangat betul-betul yang dibina oleh Yang Mulia Bante Upasamo ini membawa manfaat bagi saudara-saudara kita dimanapun berada, selalu bersemangat. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua Semoga makhluk semua hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Anumodana atas pesan singkat yang disampaikan Pak Kasim. Selanjutnya adalah pembacaan Parita Patidana. Untuk itu kami persilakan Bante Ya, untuk memimpin pembacaan Parita Patidana. ya. Semoga dengan apa yang dilakukan malam hari ini mengkondisikan kesehatan, kebahagiaan. Semoga apa yang disampaikan bisa diingat dan dipraktikkan. Dan juga kepada yang sehat, tetap sehat, yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Dan juga kepada leluhur kita, semoga dengan kebajikan ini mereka juga mengetahui dan ikut berbakti. Yata wariwaha purapari purenti sagara dewa mewa ito dinang petana upakapati icitang pati tang tunghang ipa mewa samijatu sabi purintu sangkapa canda panarasun yata manijo tirasun yata sabitio iwajantu sabarogo satu mati bawantu antara suki kayu ko bawa abiwadana silisa nicam widapacayino Cataro Dhamma Wadanti Ayu Wanu Sukang Balang Punya Sidang Kata Sayang Nyani Kata Nimi Desan Cabagino Tu Sabta Nanta Pamanaka Yedya Gunawanta Cama Yang Mata Pita Dayu Ita Meca Piadita Wa Anima Jata Wirino Santa Pita Tilokas Minte Buma Catuyo Nika Panci kacatu kara samsaranta bawa bawe nyatang wipatidanan anumodang tuti sayang ye cimangna pajanang tidi wate sang widayu maya dina punyani anumodan ituna sabi sata sadang untuk awira sukajino kima padan capa untuk desa sasi jatang subara bawatu sabah manggala rakantu sabah dewata Sabah Buddha Nubawi Nasada Sopi Bawantu Te Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Dhamma Nubawi Nasada Sopi Bawantu Te Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Sangga Nubawi Nasada Sopi Bawantu Te. Sadu, 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 sadu. sadu. Ya, terima kasih kepada Bante. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Romo Edi. Kami persilakan Romo. Ya baik, terima kasih Cik Foni. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 15 Juli, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh yang terluhur atas Silani Nimana Wasini. Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau ada yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Mihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya, marilah kita tutup pembacaan parita pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi
Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bante dengan saya mengawali Okasa Wandami Dami Bante. Bante. Dana Bante. Terima kasih Bante. Ya, Makasih Bante. ya, selamat malam. Ya, Sampai ketemu di Surabaya, Bante. Terima kasih, Bante. Sampai ketemu, Bante. oke, ya. Nah, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Malam. Ya, tutup. Ketemu minggu depan. Ya. Oh, ini Puspa. Terima kasih semuanya. Selamat Puspa, malam malam Pas di Suki Puspa. Bogor. Hontu. Bante, Suhu, Romo. Iya, Halo. iya, iya. No, Ya. Puspa. Halo. Oh, Ayu. Hujan tuh. Oh, Ya, Puspa muncul sih hujan. Anu, Hujan. Pak. Romo. No. Lo minggu depan tetap Zoom ya. Tetap Zoom. Ya, wes. Tetap. Oke. Tiap hari hujan dah, Bos, di sana. Iya. Di sini yang hujan, Jakarta yang banjir. Romo. Jakarta banjir katanya ya. Tapi sebagian Bogor juga ada banjir bandang. Di bawah kaki Oh, Gunung Salak itu kan banyak pembangunan. tapi di tempatmu nggak sampai kena banjir toh? Banjir Enggak. rezeki, banjir Kalau ini rezeki. kan kota, jadi nggak kena banjir. Wah, Jami. Oke. Oke, Romo. Selamat malam. Suhu, Bante. Salam Terima sehat. kasih. Ya. Ya. Oke, sampai ketemu Selasa depan. Julia baru muncul. Kan mau dana, Bante. Oh, dia akan mau kok. Ini orangnya baru Bante, muncul tadi. Ayo. Bayangan itu. Oke. Sudah malam, Bante. Selisih 1 jam di Pontianak. enggak, Bante Iya. mesti mundur. Bante sudah Oh, enggak. bisa. Masih ada. Hah? Masih ada? Mesti mundur. Oh, ya wes. Oke. Nggak Wes ada tutup, kok. Bante oke. sudah live. Oke, Ya, yuk, tidak Oke, berlama sampai kata ketemu kita tutup minggu sampai jumpa minggu depan. depan. Bye. Bye-bye. Sehat Oke, selalu. semua. Bye bye 5 4 3 2 1. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye.